Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM D1C02302. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 atau yang disebut dengan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan pabrik PT Asian Agri IIS atau PT Inti Indo Sawit Subur di PMKS Muara Bulian, dengan mata kuliah ergonomi dan keselamatan kesehatan kerja atau yang disebut K3 dengan dosen pengampu Bapak Mursyid SGZ MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang K3. Yang pertama, K3 listrik di tempat kerja. Yang kedua yaitu K3 tentang bejana tekan dan tangki timbun. Dan yang ketiga itu pengawasan khusus K3 dalam penanggulangan kecelakaan. Baik, nanti saya akan menjelaskan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki yang saya tadi jelaskan, di sini saya akan menjelaskan K3 secara umum. Adapun kepanjangan dari K3 yaitu keselamatan kesehatan kerja, yang dimana itu merupakan upaya untuk pencegahan atau melindungi para pekerja pada saat di area kerja untuk menghindari dari kecelakaan kerja. Dan adapun tujuannya yaitu berupa yang pertama melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja, yang kedua yaitu Dari mana sumber listrik perusahaan di tempat magang? Adapun sumber listrik di perusahaan tempat saya magang yaitu di PT Inti Indo Sawit Subur, yaitu pengolahan kelapa sawit. Nah, itu sumber listriknya dari buat sendiri, itu dari steam turbin. Yang mana uap yang dihasilkan oleh boiler itu menggunakan bahan bakar biomasa seperti limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan seperti serat atau fiber yang disebut dengan fiber, terus juga ada cangkang atau yang disebut dengan shell. Juga itu dimulai dari kan turbin ini harus menggunakan uap bertekanan. Itu dari boiler itu penghasil uap bertekanan tinggi. Nah, dari uap tadi itu dapat menggerakkan turbin tadi. Nah, dari turbin itu bakal memutarkan generator set. Nah, disitulah generator set yang mengalirkan listrik. Nah, dan juga selain turbin itu juga memiliki genset diesel, itu sebagai backup power atau yang disebut dengan listrik cadangan. Misal kalau seandainya Mati lampu. ya kalau turbinnya udah nggak berfungsi atau lagi tidak beroperasi karena rusak. Seperti cadangan ya. Ya, Selanjutnya, mengapa di perusahaan tempat magang Anda menggunakan turbin uap sebagai listrik utama? nah itu yang pastinya untuk mengurangi biaya. Nah, turbin dipilih itu karena lebih ekonomis. Dia kan tidak perlu mengeluarkan biaya karena dia menghasilkan dari hasil proses tadi yang saya sebutkan tadi, seperti memanfaatkan limbah hasil produksi seperti shell atau yang disebut dengan cangkang, terus sama fiber itu atau serat yang disebut dengan serat sebagai bahan bakar biomasa dari boiler. Nah, jadi nggak menggunakan bahan bakar yang bisa dibeli gitu kayak solar atau sejenisnya. Terus juga kalau itu kan jatuhnya ramah lingkungan ya. Terus kalau yang lain itu juga kayak mampu menghasilkan dengan jumlah listrik yang besar, beda dengan arus listrik PLN yang memang sudah ada takarannya tersendiri. Kalau listrik sendiri, kalau dari uap turbin itu bisa lebih dari itu untuk tekanan dan tegangannya. Terus juga boiler ini tadi atau dari steam turbin ini juga dapat menyediakan uap atau steam untuk proses produksi, karena kan di beberapa stasiun itu memang harus menggunakan
steam untuk menjaga kualitasnya, seperti kayak mempertahankan suhu dalam, misalnya nih di setiap tangki untuk crude palm oil, kayak seperti crude palm oil tank, terus ada continuous settling tank, ataupun tangki-tangki penyimpan crude palm oil itu. Juga seperti sterilizer, dan itu memang menggunakan steam, karena untuk proses perebusannya itu menggunakan steam dengan uap. Selanjutnya, apa saja bencana tekanan yang terdapat pada perusahaan tempat magang Anda dan apa saja fungsinya? Yang pertama itu ada sterilizer, yang mana sterilizer ini berfungsi untuk merebus tandan buah segar Ya. dengan uap bertekanan tinggi. Dan untuk tekanan barnya itu kalau untuk perusahaan PT Inti Indosat Subur ini menggunakan dengan tekanan 2,8 sampai dengan 3 bar dengan suhu 130 sampai dengan 150 derajat Celcius. Terus yang mana kegunaan dari sterilizer itu untuk perontakan buah dari janjangannya. Gitu ya? Ya. Terus juga tujuan sterilizer ini tadi juga sebagai penghenti enzim lipase, yang mana enzim lipase ini harus dihentikan supaya kadar FFA-nya nggak naik, atau free fatty acid, atau ya kalau di Indonesia kan itu HLB asam lemak bebasnya tidak meningkat. Nah, karena itu kalau dia meningkat itu dapat menurunkan kualitas CPO atau yang disebut dengan crude palm oil. Terus yang kedua itu ada boiler, itu juga uap penghasil bertekanan tinggi, juga memanfaatkan limbah hasil produksi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan serat atau fiber dan shell. Jadi uap bertekanan tinggi ini tadi yang menyalurkan ke turbin, steam tadi disalurkan ke turbin supaya menggerakkan turbin dari ke generator set supaya adanya pembangkit listrik tadi. Terus juga yang ketiga itu ada deaerator, yang mana untuk menghilangkan oksigen dan karbon dioksida. Itu supaya, kenapa harus dihilangkan, karena kalau di umpan boiler itu gunanya untuk mencegah korosi pipa pada boiler supaya nanti tekanan atau steamnya tidak berubah-ubah. Selanjutnya, apa bahayanya bencana? Apa gitu? Selanjutnya, apa bahayanya bencana tekanan di sana? Kalau bejana tekan itu bekerja pada tekanan dan suhu yang tinggi karena memiliki potensi yang bahaya apabila tidak beroperasi dengan benar dan baik sesuai dengan prosedur perusahaan. Nah, jika apa sih namanya? Itu tuh untuk mencegah kebocoran atau ledakan, karena kan seperti yang kita tahu ya, saya sebutin tadi, ada sterilizer, ada boiler dan deaerator, itu kan bisa menyebabkan ledakan. Juga kalau dari pencegahan itu juga dapat mengurangi tingkat untuk menyelamati keselamatan pekerja, dan juga dapat memperpanjang umur simpan dari alat-alat tersebut. Selanjutnya, apa bahaya tangki timbun itu? Pertama itu kebocoran yang dapat menghilangkan CPO atau yang disebut dengan losses atau kerugian. Kan ya kalau crude palm oilnya hilang kan mereka rugi dari tim perusahaannya. Terus yang kedua itu juga tumpahan CPO itu dapat mencemari lingkungan. Terus juga risiko kebakarannya itu lebih tinggi karena kan terdapat ledakan juga kalau seandainya, namanya juga tangki ya. Selanjutnya yaitu bagaimana penanggulangan kebakaran yang ada di perusahaan di tempat magang Anda? Itu yang pertama tersedianya APAR atau alat pemadam api ringan.
yang merah-merah itu. Ya, yang biasanya di sudut-sudut itu ya. Ya, dia tuh ada banyak macamnya. Cuman kalau yang digunakan pada perusahaan tempat saya magang itu yang powder. Oh, Yang ini, yang jenisnya yang powder. Nah, itu tersedia dari setiap stasiun. Misalnya ada di stasiun penerimaan seperti di pos security, timbangan, terus di sortasi, ada di stasiun loading rem, ada di stasiun sterilizer, ada di stasiun tracing seperti di dekat mesin tippler, dekat juga mesin bench crusher dan mesin tracing. Terus ada di stasiun press, itu ada di dekat paling atas itu di jester, ada dekat di press. Selanjutnya ada di stasiun klarifikasi, itu ada di beberapa spot. Terus juga ada di stasiun power atau yang pembangkit listrik tadi seperti boiler. Terus juga ada di dekat generator set, itu pokoknya ada beberapa titik di sana. Terus juga ada di water treatment plant, juga di kantor juga terdapat APAR, juga di laboratorium juga terdapat APAR. setiap titik itu ada berapa? Dia macam-macam, nggak semua, tapi di setiap titik itu pasti ada. Seperti di tengah-tengah lapangan itu juga ada. Satu atau dua? Kalau setiap titiknya itu hanya terdapat satu, cuman di area masing-masing area itu terdapat masing-masing titiknya gitu, tapi hanya satu kok. Terus juga tersedia pompa hidran yang tersedia dari beberapa titik di area pabrik. Juga kalau pompa hidran yang digunakan itu sumber airnya melalui water treatment plant, yang mana yang air yang sudah diolah itu ada bak besar yang disebut bak water basin. Disitulah sumber utamanya di pompa hidran itu. Nanti disalurkan menggunakan jaringan pipa hidran yang tersedia di beberapa area tadi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di Alfa pabrik? Itu yang pertama pastinya mengaktifkan alarm kebakaran. Terus yang kedua yaitu melaporkan kebakaran kepada petugas atau tim tanggap darurat. Selanjutnya itu penggunaan APAR jika apinya kecil. Jika apinya besar itu langsung menggunakan pompa hidran. Nah, selanjutnya itu memutuskan sumber listrik, karena kan sumber listrik itu dapat menyebabkan kebakaran. Juga melakukan evakuasi menuju titik kumpul. Titik kumpulnya itu ada di lapangan di samping kantor kalau untuk PT Inti Desa Subur. Selanjutnya, mengapa penerapan K3 dalam penanggulangan kebakaran sangat-sangat penting? Ya, karena itu juga bertujuan untuk melindungi keselamatan para pekerja pastinya. Terus juga menjaga aset perusahaan. Nanti kan kalau seandainya kebakaran kan perusahaan yang rugi. Terus juga dapat menjaga lingkungan sekitar. Kalau kebakaran kan pastinya dapat merugikan yang lain lah, terutama di lingkungan itu dapat mencemari udara. Sudah pernah terjadi apa? Belum. Kalau untuk di PT Inti Desa Subur, alhamdulillah belum ada terjadi kebakaran, Kecil juga, maupun besar. Mungkin Anda ada punya beberapa pertanyaan atau enggak? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari K3 ini. Yang pertama yaitu menjaga keselamatan dari para pekerja di area kerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Terus yang kedua yaitu menjaga kesehatan para pekerja dari dampak lingkungan di area kerja. Yang ketiga yaitu tentang lingkungan kerja yang bersih dan rapi di area kerja. Yang keempat yaitu tentang mengurangi risiko kerugian yang akan berdampak ketika kecelakaan kerja terjadi, seperti terganggunya operasional ataupun kebakaran ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja.
Selanjutnya biasanya K3 ini untuk contoh besarnya yaitu seperti menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti helm, sepatu safety, kadang ada kacamata, ada masker juga, dan sarung tangan. Terus juga mengikuti prosedur kerja yang aman atau sesuai aturan. Selanjutnya yaitu mengikuti K3, mengikuti peraturan K3, terus juga peralatan secara berkala agar mesin-mesin atau peralatan di area pabrik tetap terjaga dan tidak rusak untuk menghindari dari kecelakaan kerja tersebut. Mungkin itu saja, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang 3K3 yang saya akan jelaskan tadi. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari video-video sebelumnya tentang penjelasan K3 yang saya telah jelaskan. Mungkin sedikit pesan untuk yang melihat video ini untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan selama bekerja, itu terutama khususnya jika berada di lingkungan kerja yang memerlukan K3. Itu yang terpenting mengikuti prosedur kerja yang aman seperti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Terus selanjutnya menggunakan APD atau yang disebut dengan alat pelindung diri seperti helm, sepatu safety, dan jika diperlukan ada sarung tangan, kacamata, dan masker juga untuk menghindari dari kecelakaan kerja tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya